Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga puasa di tahun ini bisa nutuk sampai Lebaran dan bisa memperbaiki kualitas hidup kita, dan ibadah tahun ini senantiasa menjadi lebih baik dan Indonesia menjadi lebih sejahtera dan makmur lagi. Allahumma amin. Dulurku sebangsa setanah air, sekarang ini di bulan April, awal April ini pergerakan harga porang memang cenderung turun dikarenakan overload, dikarenakan over capacity atau membludak barang atau meluber, atau di rumah produksi yang biasa disebut pabrik, rumah produksi yang kategori pabrik itu karena yang buka belum semuanya. Ini kita bicara Jawa Timur saja dulu. Jawa Timur itu baru 3-4 rumah produksi yang buka, sedangkan di Jawa Timur ini banyak sekali, lebih dari 10 lokasi. Karena belum semuanya, akhirnya juga barang melebihi kapasitas yang biasa dioperasionalkan oleh si rumah produksi. Dan juga karena lokasi juga terbatas, dalam artian tempat parkir terbatas, tempat tampung bahan baku terbatas, dan kapasitas mesin juga terbatas, maka juga akan meluber. Sedangkan ini baru panen awal. Bahkan kemarin masih bulan 3 itu bisa dikatakan kategori panen dini. Jadi belum meripah total, sudah pada dipanen. Bisa dikatakan itu masih porang nom atau porang muda. Dan karena porang muda, maka ya cenderung gampang busuk, gampang rusak, atau kualitas glukomanan atau padinya juga kurang bagus, dan juga rentan busuk karena masih musim penghujan, dan juga kotorannya juga masih lumayan lur untuk kategori kotoran. Jadi kotoran tanah dan juga bekas pohonnya itu juga masih pada ikut, jadi makanya kadar air juga masih tinggi, makanya juga mungkin untuk dibikin diolah di pabrik itu ya kualitasnya kurang seperti itu. Jadi makanya mungkin pabrik juga masih membatasi. Dulur sebangsa setanah air, yang mungkin selama ini dilupakan, bahwasanya selain rumah produksi kategori pabrik atau industri besar, juga industri kecil atau home industri, industri rumahan, atau usaha kering matahari lokal yang selama ini dilupakan, itu juga sebenarnya menyedot tonase banyak atau pasokan yang masuk ke home industri itu juga luar biasa. Dan dikarenakan sekarang ini home industri belum beroperasi karena masih hujan terus, terutama di wilayah Jawa Timur, itu otomatis untuk intinya belum beroperasi karena masih hujan terus. Dan seandainya sekarang ini ngiris pun paling ya cuma jadi 13%, antara 12 sampai 14%, 15 saja belum jadi karena faktor kadar air masih tinggi. Dan karena cuma jadi sekitar 12-13%, maka ya
khususnya perajang tradisional belum saatnya beroperasi. Biasanya itu tunggu orang tua bulan 5. Dan sekarang ini di tingkat petani, maksudnya di tingkat petani sih sebenarnya kalau porang turun juga nggak terlalu merasa merugi untuk petaninya, karena meruginya itu kan karena sudah digali terus harganya turun. Kalau ditunda panen kan juga tidak merasakan rugi, tapi karena di rumah produksi itu sebenarnya harganya tetap. Dan setelah di rumah produksi atau di pabrik itu meluber overload, maka terjadilah di pos kedua, yaitu di tengkulak dan pengepul itu sekarang ini overload, barang menumpuk, dan itu jelas penyusutan juga ditanggung oleh pengepul. Dan pabrik sih enak kalau sudah merasa penuh tutup gitu aja, sedangkan di tingkat bawah itu terus melakukan pemanenan. Jadi kenapa petani saat ini atau di bulan Ramadan ini harga sudah turun kok masih memanen, itu dikarenakan satu, kebutuhan untuk poso. Jadi bulan Ramadan itu biasanya keperluan logistik dapur itu meningkat, karena sing biasanya cuma sambel karo jangan karo kerupuk ngono ya nggawe kolak, nggawe apa jenis nggawe kolak, nggawe es, tambah menu, terus menunya juga lumayan luwih apik timbang hari-hari biasa, biasanya seperti itu. Dan juga jelang lebaran yang mana anaknya butuh baju baru, pakaian baru, dan juga nanti jelang lebaran butuh isi meja, jadi jajan toplesan, kongwan, dan juga astor atau sirup marjan. Dan juga khususnya di area Jawa itu biasanya ada tradisi munjung atau ngeteri sego sing sepuh, rantangan itu. Dan rantangan itu yang muda mengusahakan rantang kirim yang tua kalau cucu atau keponakan atau anaknya habis datang ya nyangoni, semacam ampo seperti itu. Jadi sekecil-kecilnya di tingkat desa itu untuk bekal lebaran saja nggak cukup 2.500.000, dan untuk itu paling sederhana loh. Kalau yang agak mewah-mewah ya lebih, itu khusus untuk acara lebaran saja. Dan otomatis dari situ petani itu punyanya porang, jadi gelem ra gelem ya sing didol porang kan gitu, untuk keperluan itu. Makanya walaupun kita juga ikut kampanye tunda panen, tunggu harga bagus atau harga 6.000 7.000, tapi itu ternyata nggak mempan di tingkat petani, karena kebutuhan kalah karo butuh saiki kok disagoi iso bulan pitu misalnya, itu juga. Dan juga sebagian juga ngangsur kur ataupun yang memakai dana-dana panas. Kenapa kita menampilkan gambar masang widik ini? Karena khususnya pengepul yang di tingkat bawah yang semi perajin kering matahari mulai berbenah lur. Jadi kemungkinan nanti ya operasinya setelah lebaran, tapi sekarang ini sudah mulai berbenah untuk memasang anjang-anjang atau para-para yang sangat sederhana untuk keperluan. Dan ini juga akan mengatasi overload, jadi nanti akan ada perebutan porang kalau memang home industry sudah mulai beroperasi.
Nanti kalau home industry ini sudah mulai beroperasi, otomatis cerita overload itu sudah nggak ada. Cuma persaingan harga tetap ada, dan biasanya yang daerah sentra pengrajin kering matahari itu malah nggak kirim lagi ke pabrik, dan bisa juga mengurai untuk saat ini bisa mengurai produksi yang sangat luar biasa. Dan ini sebenarnya nanti akan berebut umbi produksi, yang mana khususnya kering matahari, pengrajin kering matahari sudah kontrak juga butuh barang, dan mungkin pabrik juga memenuhi kuotanya. Jadi sebenarnya saat ini saat overload seperti ini adalah kesempatan terbaik untuk siapa yang berani nampung porang itu. Jadi siapa mumpung harga turun itu yang berani menampung barang asal dirawat dengan baik, yang penting gak bosok, gak rusak, nanti akan ya yang menang itu. Karena kesempatan namanya bisnis itu ya, siapa yang bisa mengambil celah dan kesempatan momen yang pas ya itu yang akan berhasil. Jadi dulur, nanti setelah bulan 5 itu pasar porang itu pasti akan lebih seru, karena akan ada persaingan antara kering matahari dan juga yang dikirim ke pabrik. Dan yang jelas kalau sudah kering matahari home industry ini beroperasi, karena mayoritas mereka juga tengkulak di kampungnya masing-masing atau pengepul, ya otomatis kalau cuma kapasitas enggak terlalu banyak, tetap akan dijadikan kering matahari. Dan menurut prediksi untuk kering matahari tahun ini, untuk digitnya kita nggak bisa menyampaikan, tapi menurut analisa dan ramalan lebih baik daripada tahun kemarin. Sing jelas larang saiki karo tahun kepungkur timbangannya untuk kering matahari. Demikian juga terjadi untuk umbi produksinya antara tahun kemarin dan tahun ini sudah jelas lebih bagus untuk tahun ini. Jadi dulur-dulur yang mungkin ingin memperjelas apa yang materi yang kita sampaikan, bisa mengisi kolom komen atau japri langsung di nomor deskripsi yang tertera di situ 081331920297, atau yang menginginkan bibit, terutama bibit porang, baik itu katak, umbi kecil ataupun spora, ataupun bahkan polibekan, ataupun bibit kacang sancaici, baik itu polibekan maupun biji bibit sancaici, baik polibekan maupun biji tanpa kupas, kita siap melayani bagi yang ingin membudidayakan kacang sancaici. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Petani kering matahari mulai geliat, otomatis nanti di pabrik juga jalan, pasar porang akan lebih seru dan lebih baik lagi. Begitu dulur, semoga bermanfaat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.